Selamat malam, selamat bergembira. Perkenalkan, nama saya Riedat Kiai Syahid. Saya dari kelas 4 KPIA. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah manajemen media cetak, elektronik dan online. Oke, teman-teman. Di sini aku ngambil medianya itu media MNC Group. Oke, teman-teman, di sini kita membahas terkait MNC Group, yang mana MNC Group itu adalah media paling besar atau media yang terkenal di Indonesia. Yang kita ketahui bahwasanya media ini terkenal dari media perpolitikannya, media hiburannya, sampai ke akar-akarnya. Oke, teman-teman. Nah, di sini aku ngambil judulnya yaitu analisis audiens dan transformasi digital MNC. Nah, perkembangan teknologi yang sangat pesat mengubah industri media secara signifikan. Nah, MNC Group ini dia berpedoman bagaimana caranya MNC itu melambung tinggi secara audiens, secara kualitas, kapasitas. Nah, dan MNC Group itu berhasil beradaptasi melalui transformasi digital dan inovasi. Nah, MNC dia berhasil secara perlahan dan secara tahapan yang telah bergejolak gitu ya, teman-teman. Lanjut. Nah, bahwasanya MNC itu media yang terkenal gitu secara secara aspek manapun gitu ya. Oke, lanjut, teman-teman. Profil singkatnya. Nah, ini menarik nih, teman-teman. Profil singkat MNC Group yaitu memiliki berbagai platform media seperti yang kita ketahui, teman-teman, yaitu RCTI, MNC, GTV, E-News, Okezone, Sindo, dan mereka itu menjangkau jangat jutawan audiens di seluruh Indonesia. Jadi berbagai macam negara pun, dan MNC itu menembus banyak audiens gitu, teman-teman. Dan kalau kita boleh tahu bahwasanya ya MNC ini media yang paling terkenal gitu secara dunia hiburannya, dunia perpolitikan yang sekarang sedang mengguncang di pemerintahan saat ini gitu ya. Sekarang menarik kan, teman-teman, kita bahas gitu satu persatu dari awal berdirinya MNC itu seperti apa ya, kita bahas di sini, teman-teman. Nah, lanjut ke karakteristik audiens. Audiens yang kritik di media ini yaitu keluarga Indonesia, pekerja, mahasiswa, dan masyarakat urban. Kenapa MNC itu targetnya ini? Karena di Indonesia, kita bahas tentang keluarga Indonesia, itu otomatis pembahasan yang mereka pakai, mereka analisis itu hiburan gitu ya, teman. Terus pekerja itu kayak inovasi dalam berbisnis. Mahasiswa itu memberikan pemahaman yang secara signifikan, dan masyarakat urban itu ialah orang yang di luar negeri gitu, dan menyukai informasi yang cepat, sederhana, dan mudah diakses. Dan sejauh ini
MNC Group memberikan pelayanan kepada masyarakat publik secara signifikan, secara transparan, dan mereka memberikan edukasi yang sangat bermanfaat. Terus target pasarnya dan segmentasi. Nah, untuk di MNC Group tersendiri kan, di MNC itu bagaikan wadah, dan banyak wadah tersebut banyak media-media kecil yang mengikuti MNC itu, kayak RCTI, SCTV, GTV dan sebagainya. Mungkin kalau dari ininya itu John terus Sindo News, E-News gitu. Nah, demografis yaitu usianya itu targetnya dari 15 tahun sampai 60 tahun. Kalau geografis itu seluruh Indonesia dan audiens di luar negeri. Kalau secara psikografis yaitu tertarik pada berita, hiburan, olahraga dan teknologi. Kalau perilaku yaitu aktif menggunakan media sosial dan smartphone. Terus kesesuaian genre konten. Nah, kalau misalkan kita fokus, misalkan kita inginnya hiburan keluarga, intinya kayak sekarang kan lagi liburan nih. Nah, kita tontonan kita dari MNC Group itu yaitu dari siaran RCTI, MNC TV dan GTV. Itu biasanya itu disiarkan lewat televisi gitu kan. Apalagi televisi sekarang itu canggih gitu kan. Ada yang lewat langsung YouTube, ada yang mungkin masih ini TV tabung dan sebagainya. Nah, kalau berita atau informasi aktual itu kita lewati, kita cari, kita telusuri itu di medianya yaitu E-News, Okjon dan Sindo News. Nah, kalau kalian ingin mencari informasi terkait yang sekarang lagi viral, mungkin itu perpolitikan, terus tentang uang rupiah atau lain sebagainya, informasi yang akurat, aktual, itu dia di sono, di mana, di E-News, Okjon dan Sindo News. Baik teman-teman tuh. Nah, dan media tersebut udah terverifikasi konten dan memperkuat daya saing MNC Group. Oke, lanjut teman-teman untuk pembahasan selanjutnya, itu transformasi media MNC Group. Perubahan media bisnis dari TV ke platform digital itu sangat pesat gitu, dan MNC dia bisa gitu melewati yang tadinya masih lewat TV penyiarannya, dia bisa menyesuaikan gitu dengan perubahan zaman, dengan banyak kemajuan teknologi saat ini gitu. Pendapatan nah, kalau pendapatan MNC Group itu pendapatan dari digital, dari iklan digital, streaming dan collaboration gitu. Kayak MNC itu berkolab dengan misalkan dengan produk Clear, dengan sampo gitu kan. Nah, di situ MNC mendapatkan keuntungan gitu teman-teman. Lanjut teman-teman, distribusi konten dan media. Konten disebarkan melalui website, aplikasi, YouTube dan media sosial. Nah, guna apa? Guna meningkatkan interaksi dan memperkuat hubungan dengan audiens. Nah,
Nah, distribusi kontennya dan medianya itu disebarkan melalui websitenya MNC Group, aplikasinya MNC Group, YouTube-nya MNC Group, dan media sosialnya MNC Group untuk menekankan dan meningkatkan interaksi dan memperkuat hubungan dengan audiens. Yaitu, nah, MNC Group itu menggunakan AI atau enggak sih gitu kan? Justru iya. Karena apa? Dia memanfaatkan yaitu CSM, SEO, analitik data, dan kecerdasan buatan. Buat apa? Buat mempercepat produksi dan distribusi informasi gitu teman-teman. Karena kenapa? Sebenarnya itu manfaatnya banyak, tapi terkadang banyak orang yang menyalahgunakannya. Karena sebenarnya AI itu bukan gak bermanfaat banget untuk memudahkan mungkin jalannya perusahaan, jalannya ranah media untuk menjalin dan memberikan fasilitas, memberikan berita-berita yang sangat aktual kepada masyarakat. Nah, kesimpulannya teman-teman, kita terakhir nih teman-teman, MNC Group itu berhasil beradaptasi dengan era digital. Strategi segmentasi, media sosial, dan teknologi memperkuat posisi MNC Group dalam menyesuaikan zamannya gitu teman-teman. Kesimpulannya, statement dari aku teman-teman, kita sebagai kaum mahasiswa, kita patutnya kita harus bisa membedakan media mana, media apa yang dia akurat, dia bagus secara perinformasian, secara penyajian berita. Kita harus pandai, kita harus cerdas. Ingat, karena banyak media saat ini, media kecil, media gede, dia lalai dan banyak kebobolan informasi fake gitu kan teman-teman. Makanya ayo teman-teman, kita sama-sama memilih media yang bagus buat kita kedepannya, menjadi wadah buat informasi kita kedepannya teman-teman. Oke, see you next game.